Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Tidak ada rasanya di antara doa yang baik kita ucapkan pada pertemuan mengawali hari ini kecuali doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi, bahwa Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, ya Allah, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik, dan segala amal jadikanlah amal yang kau terima di sisimu. Para penonton dimanapun berada, alhamdulillah telah kita urai bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah lah yang menjagamu wahai Muhammad dari segala kejahatan manusia. Di mana setelah Nabi kita diutus oleh Allah resmi menjadi Nabi dan Rasul, sempurnalah penjagaan Allah kepada Nabi kita. Kita tahu di dalam penjelasan yang telah kita urai pertemuan sebelumnya, di mana ketika Abu Jahal ingin berbuat buruk kepada Nabi ketika Rasulullah sedang mengerjakan salat di samping Ka'bah, ada malaikat yang siap menyambar Abu Jahal ketika itu. Begitu pula bagaimana penjagaan kepada Nabi SAW ketika ada seorang yang siap menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah dan dia bertanya, siapa yang menjagamu wahai Muhammad? Maka Rasulullah dengan mantap menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pertemuan di kesempatan ini kita akan membahas tentang kalau yang kita urai sebelumnya adalah penjagaan Allah kepada Muhammad setelah diutusnya, bagaimanakah sebetulnya penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nah, inilah yang akan kita lihat gambaran penjagaan Allah kepada Rasulullah sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah Nabi kita itu ternyata selama hidupnya, bahkan semenjak kecil sebelum diutus, tidak pernah menyentuh berhala walau sekalipun. Kita tahu di sekitar Ka'bah itu banyak berhala, bermacam-macam berhala dibuat oleh orang-orang Mekah ketika itu. Mulai dari yang terbuat dari batu, bahkan sampai terbuat dari roti, artinya yang terbuat dari tepung seperti roti. Itu semua ada di sekitar Ka'bah. Dan telah sampai cerita kepada kita anak angkat Nabi SAW yang bernama Zaid bin Harithah itu pernah tawaf bersama Nabi. Jadi ketika Nabi SAW tawaf, itu patung-patung itu diusap oleh orang-orang musyrik. Jadi kita tahu bahwa tawaf ini sudah lama ibadahnya. Kalau haji itu sudah ada semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sebelum Nabi diutus itu Nabi pun melakukan hal yang sama. Tapi di samping-samping Ka'bah yang ada berhala-berhala tersebut, tidak pernah Nabi SAW menyentuhnya. Nah, Zaid bin Harithah ini ketika tawaf bersama Nabi, itu ketika tawaf dia sentuh berhala. Jadi diusapnya berhala sebagaimana orang-orang musyrik menyentuhnya. Maka ketika Nabi SAW melihat Zaid bin Harithah menyentuh berhala tersebut, Nabi tegurlah Zaid ini. Kata Nabi kepada Zaid, wahai Zaid, jangan disentuh itu. Nah, ketika Nabi menyampaikan itu, Zaid ini pada putaran berikutnya tetap menyentuhnya. Jadi setelah pertama ditegur oleh Nabi, nampak oleh Nabi, jangan disentuh Zaid. Nah, tapi masih ada keinginan dari Zaid ini untuk menyentuhnya. Jadi setelah berputar, disentuhnya lagi oleh Zaid. Maka Nabi sampaikan kepada Zaid, wahai Zaid, bukankah sudah aku sampaikan kepadamu, jangan disentuh berhala itu. Nah, inilah kesaksian dari Zaid bin Harithah
tentang Nabi SAW bahwa demi Allah, kata Zaid, tidak pernah Rasul SAW menyentuh berhala walau sekalipun di dalam kehidupan beliau. Nah, kita tahu bahkan ketika terjadi Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, di mana Nabi SAW itu membersihkan Ka'bah dari semua berhala, itu ditunjuk saja oleh Nabi SAW, maka semua berhala-berhala itu jatuh semuanya. Inilah yang ketika terjadi Fathu Makkah, Khalid bin Walid menyampaikan bahwa kebenaran itu sudah muncul dan kebatilan itu sudah hilang. Jadi ini penjagaan Allah yang pertama. Sebelum Rasulullah diutus, tidak pernah sekalipun Rasul SAW menyentuh berhala, dan tidak pernah Nabi itu redo dengan keberadaan berhala-berhala, khususnya di sekitar Ka'bah, untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua berikutnya adalah Nabi kita Muhammad SAW itu tidak pernah minum khamar dan tidak pernah main judi. Tidak pernah. Jangankan Nabi kita Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq saja di masa mudanya pun beliau tidak pernah meminum khamar. Apatah lagi Rasul kita Muhammad SAW. Oleh karenanya ternyata bagi para pemuda ini harus diperhatikan. Jangan mudah saja main-main judi ini. Kadang kita main bola misalnya, main futsal misalnya, mudah saja mengatakan, bagaimana nanti tanding kita, kalau siapa yang kalah dia yang membayarkan lapangan. Mengapa mudah saja kita bermain judi seperti ini? Begitu pula kadang klub-klub kesayangan misalnya, kalau seandainya nanti klub kamu yang menang, saya traktir nanti makan pangsit. Tapi kalau nanti klub saya yang menang, kamu yang traktir saya makan pangsit. Walaupun hal-hal yang sederhana seperti ini termasuk bagian dari judi. Dan inilah yang dihilangkan dari Nabi SAW. Bahwa Rasulullah selama hidup beliau tidak pernah tersentuh dengan main judi. Begitu pula Nabi SAW tidak pernah meminum khamar. Di antaranya juga adalah Nabi SAW itu dijaga dari kesalahan moral, termasuk dari mendengarkan nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi pernah bersabda, aku tidak pernah berniat melakukan sesuatu pada zaman jahiliyah, dan aku tidak pernah berniat untuk mendengarkan hiburan nyanyian kecuali pada 2 malam. Jadi ada 2 malam di mana Nabi SAW pernah ada keinginan untuk menghadiri pesta-pesta orang jahiliyah, menghadiri nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Tapi Nabi sampaikan, kedua malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagaku dari hal-hal itu. Bagaimanakah penjagaan Allah? Yang pertama, kata Nabi, suatu malam aku berkata kepada temanku ketika mengembalakan kambing. Apa kata Nabi? Tolong jaga kambing-kambingku. Aku ingin masuk ke kota Mekah dan menyaksikan hiburan seperti yang disaksikan oleh anak-anak muda. Jadi mungkin dari jauh-jauh ini sudah ada info bahwa malam ini akan ada perayaan ini, akan ada diundang artis ini, kira-kira seperti itu kalau zaman sekarang. Jadi malam itu Nabi SAW ingin menghadiri acara tersebut. Jadi ketika mengembala kambing, ketika masih muda, disampaikan oleh Nabi kepada temannya, tolong jaga kambingku ini karena aku ingin menghadiri perayaan itu. Nah, ketika Nabi SAW itu pergi ke tempat itu, Nabi SAW menyampaikan ini acara apa. Maka dikatakan kepada Nabi, ini ada diantaranya adalah acara nikah si fulan dan si fulanah. Jadi ternyata di antara bentuk orang-orang jahiliyah dulu, itu kalau ada acara-acara pernikahan, mereka adakan nyanyian lalu mereka joget-joget di sana. Nah, jadi mereka lakukan itu. Ini di antara perkara jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang Mekah. Maka kemudian ketika Nabi SAW duduk, Allah pun menutup pendengaran Nabi. Jadi tidak ada oleh Nabi terdengar apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Nabi tertidur. Nah, ketika itu kata Nabi, tidak ada yang membangunkanku kecuali mentari pagi bersinar
Nah, jadi hanya pagi hari saja setelah tidak ada lagi acara-acara itu, Nabi SAW terbangun. Nah, ketika Nabi kembali ke temannya tadi, maka temannya tadi mengatakan, apa yang engkau saksikan malam tadi wahai Muhammad? Maka Nabi mengatakan kepada temannya, tidak ada yang aku saksikan karena aku tertidur malam tadi. Dan Nabi sampaikan kepada temannya bahwa malam itu, kata Nabi, pendengaranku seperti dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam yang pernah Nabi menginginkan untuk hadir di dalam perayaan orang-orang Mekah ketika itu. Di antaranya juga di dalam cerita Nabi juga pada malam berikutnya, Nabi SAW juga menyampaikan kepada temannya, tolong jaga kambingku karena aku ingin menyaksikan hiburan nyanyian di kota Mekah. Jadi ternyata perayaannya tidak sehari. Di malam berikutnya Nabi pun ingin kembali. Nah, kemudian setelah Nabi SAW tiba di kota Mekah, aku mendengar seperti apa yang kudengar pada malam sebelumnya. Lalu aku bertanya seperti sebelumnya, lalu ada yang menjawab, ada pernikahan lagi, si Fulan dan si Fulanah. Nah, akhirnya aku duduk, kata Nabi, lalu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menutup pendengaranku. Nah, begitu pula kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menidurkanku dan tidak ada yang membuatku bangun kecuali mentari pada pagi hari. Nah, ketika bertemu lagi dengan temannya bertanya, apa yang engkau saksikan malam wahai Muhammad? Maka Rasul kita Muhammad SAW menjawab, aku tidak menyaksikan apa-apa. Diceritakanlah oleh Nabi bahwa malam tadi ketika dia duduk di tempat itu, Allah menutup pendengarannya dan Allah membuatnya tertidur. Nah, inilah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa inti dari yang kita bahas baik dari pertemuan sebelumnya dan pertemuan yang sekarang tentang penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah? Bahwa selain memang Nabi kita ini adalah manusia pilihan, bahwa hal yang perlu kita perhatikan adalah Nabi dijaga oleh Allah karena Rasulullah SAW menjaga hak-hak Allah. Inilah yang disabdakan oleh Nabi, ihfazillaha yahfazka. Jagalah olehmu Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Banyak sudah penjagaan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Di antaranya marilah kita simak sebuah kisah yang disampaikan oleh Safinah. Jadi ada seorang yang bernama Safinah. Di Safinah ini adalah bekas pembantu Nabi. Di Safinah ini dulu itu adalah budak Nabi, artinya pelayan Nabi SAW. Apa yang terjadi dengan Safinah? Safinah ini itu pernah naik perahu. Di Safinah ini naik perahu, kemudian ketika dia naik perahu, tiba-tiba perahunya ini rusak. Maka terdamparlah Safinah di sebuah pulau. Jadi Safinah ini naik perahu, kemudian dia terdampar di pulau karena perahunya yang rusak. Tiba-tiba ketika itu ia melihat seekor singa. Nah, jadi ini adalah momen-momen yang sangat mengkhawatirkan. Momen-momen yang sangat krusial, karena kenapa? Kita naik perahu, tiba-tiba perahu tersebut rusak, tidak tahu kemana arahnya, tiba-tiba kita terdampar di pulau, nampak oleh kita pulau, inilah nampaknya, singgah sajalah di pulau itu dulu. Sampai di pulau, ternyata ada singa di pulau itu. Nah, ini bagi singa makanan empuk ini, makanan gratis tiba-tiba. Tapi apa yang terjadi? Safinah ini kemudian bercerita, ketika aku melihat seekor singa, singa itu malah jalan kepadaku. Jadi dia datang kepadaku, lalu singa itu malah berjalan bersamaku, kata Safinah, hingga ditunjukkannya jalan keluar. Jadi ditunjukkannya oleh singa ini di mana jalannya, di mana alur selamatnya. Inilah penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan kata Safinah, hewan singa itu bahkan menyampaikan perpisahan dengannya ketika dia akan pergi. Nah, kira-kira singa menyampaikan seperti itu kepada Safinah. Maka inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali,
Kata beliau, siapa yang menjaga hak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari berbagai gangguan. Jadi, siapa saja yang menjaga perintah-perintah Allah, dia jauhi larangan-larangan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari segala gangguan, baik gangguan manusia ataupun gangguan dari hewan. Nah, di antara bentuk penjagaan Allah itu juga kepada orang-orang soleh ketika dia sudah tua. Siapa yang menjaga Allah, hak Allah, di antara penjagaan Allah adalah di masa tuanya dia akan dijaga oleh Allah. Di apa buktinya? Ada seorang ulama yang bernama Qadi Abu Syuja. Qadi Abu Syuja ini adalah seorang ulama yang menulis kitab Matan Ghayah wa Takrib. Nah, bagi para penuntut ilmu tentu tahu apa itu Matan Ghayah wa Takrib dalam kitab fikih. Itu perlu kita ketahui bahwa Al-Qadi Abu Syuja ini itu ketika meninggal umurnya adalah 160 tahun. Nah, beliau itu sudah menjadi qadi, menjadi hakim pada umur 14 tahun. Di dalam hidupnya beliau terkenal sangat dermawan dan zuhud. Jadi dermawan, suka memberikan harta kepada orang lain. Nah, bahkan ketika sudah berumur 100 tahunan, itu Abu Syuja ini masih dalam keadaan sehat. Jadi tidak ada, penglihatannya masih bagus, pendengarannya masih bagus, kekuatan badannya masih bagus. Maka ketika orang-orang bertanya kepada Abu Syuja, apa rahasianya? Mengapa engkau di usia senjamu masih dalam keadaan sehat yang demikian? Maka kata Abu Syuja, dia sampaikan tipsnya. Apakah dia rutin olahraga? Apakah dia rutin fitness misalnya? Atau adakah makanan-makanan tertentu? Ternyata Abu Syuja menyampaikan, aku selalu menjaga anggota badanku ini dari bermaksiat kepada Allah semenjak dari muda. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga anggota badanku ketika aku sudah tua. Nah, inilah di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang menjaga hak Allah. Artinya, ketika kita membahas bagaimana Allah menjaga Nabi, apakah kita sebagai umatnya bisa mendapatkan penjagaan dari Allah? Maka jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Ikuti konsep dari Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Jagalah olehmu hak Allah, jagalah olehmu perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, niscaya Allah akan berikan penjagaan kepadamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Terima kasih banyak kepada para penonton dan para pendengar dimanapun berada. Marilah kita akhiri bahasan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.